Kali ini aku jawab, kok bisa prediksinya Mindstack segitu akurat? Nah, ini bukan maksud saya sok-sokan atau mau pamer hasil kita sebelumnya. Bukan seperti gitu. Ini murni saya mau bantu kalian yang mau meningkatkan kemampuan Anda untuk bisa forecasting, yaitu bisa prediksi masa depan dengan akurat berdasarkan data hari ini. Oke? Ini memang sesuatu hal yang skill, sesuatu hal yang bisa dilatih. Bukan sesuatu hal yang kamu harus lahir ada, bisa jago forecasting atau enggak. No, something yang bisa dipelajari, bisa diperbaiki, bisa diimprove. Oke, tapi maklum ya, ini cuma video paling maksimal 10 menit, gak nyampe. Kemampuan saya untuk bisa jelasin satu topik ini segitu dalam cuma dalam satu video agak terbatas. Tapi kita sudah rencanakan, ini aku lagi rekam tengahan Mei, di 25-26 Mei ada live stream nomor 12 yang kita buka secara publik gratis. Kamu bisa hadir, yang mana kita akan bahas topik ini jauh lebih dalam dari satu video ini. Oke, tapi kalau Anda belum join jadi member insider, belum join di VIP Telegram channel, atau kelewatan yang free live stream ini dan gak ada akses ke rekaman karena belum member, gak apa-apa. Satu video ini akan setidaknya kasih Anda garis besar, konsep-konsep apa saja, pola pikiran apa saja yang kita pakai untuk bisa rutin kasih prediksi akurat. Dan ini kamu bisa verifikasi kalau kamu sudah followers di YouTube channel Mindstack sudah lama, atau kalau kamu mau bisa research aja, playback aja video-video masa lalu kita. Kita prediksi kematian dolar US dalam waktu kurang lebih 5-10 tahun. Nah, itu lagi terjadi sekarang ini juga. Bitcoin kita prediksi harga paling bawah 15.500. Kita serok di sana pas sebelum naik. Di Oktober 2023 kita prediksi juga, oke, altcoin season bentar lagi akan mulai. Kita lagi cuanin itu sekarang ini juga di Mei 2024. So, banyak hal yang kita prediksi ternyata terjadi. How did we do that? Kok bisa kita melakukan itu? So, secara garis besar, ini kita paling cuma bahas 2 atau 3 konsep lah, ya. Yang pertama, soal input data. Kalau kita mau prediksi masa depan, ya ada levelnya ya. Level pertama, buta mata, tebak aja. Nah, itu level paling stupid, right? Tapi ya itu satu level gitu loh. Hari ini Bitcoin akan naik atau turun. Buta mata, tebak, right? Level di atasnya lagi, kita mulai gunakan data untuk kasih probabilitas yang lebih akurat. Kamu harus pikirkan, so forecasting itu urusan masa depan. Masa depan nggak pernah pasti sampai sudah lewat dan terjadi, oke? Karena itu, yang kita bisa lakukan sebagai forecaster cuma assign atau kasih angka probabilitas. So, kalau kamu pernah lihat atau pernah nonton sepak bola, terus lihat misalkan Argentina lawan Brazil. Di Indonesia nggak boleh betting karena ilegal, ya kan, gambling atau taruhan siapa menang, itu kan nggak boleh. Tapi kalau di luar negeri, ada pasar buat betting, taruhan Argentina menang atau Brazil menang, dan ada rewardnya masing-masing. Kalau Argentina ternyata menang, setiap $1 kamu masuk dibayar balik misalkan $2. Sedangkan Brazil kalau per $1 yang masuk dibayar baliknya $1,5 misalkan. Berarti yang lebih favorit Brazil dalam contoh itu. Right, so ada sistem untuk hitung probabilitas siapa yang lebih memungkinkan menang. Dan harganya berapa juga udah ditentukan, oke? Itulah masalah forecasting, oke? Nah, si para betting house, perusahaan yang terima taruhan dari konsumen, mereka sudah hitung banyak faktor, termasuk setiap pemain sehat hari ini atau enggak, rekor 10 matches ke belakang, 10 kontes ke belakang, hasilnya masing-masing berapa kuat, ya kan? Jadi faktornya banyak. Dan kalau Anda lihat contoh orang yang bisa pinter hitung taruhan kuda, so horse betting, mereka sampai ke detail kayak hari ini kuda ini makan apa gitu loh, right? So poinnya adalah ada data-data yang bisa menggiring probabilitas arah A atau arah B. Nah, konteks sekarang kita pindahin ke konteks misalkan dunia kripto atau pasar saham, pasar emas, pasar properti yang ada harga fluktuatifnya, naik turun, right? Contohin kripto karena memang kita expert di kripto. Pasar kripto cuma ada 3 arah, dan sebenarnya pasar manapun lah cuma ada 3 arah. Naik, turun, ke samping. Cuma 3 arah itu. Gak ada arah lain. Gak bisa ke belakang, gak bisa jungkir balik, cuma bisa naik, turun, samping. Masing-masing arah bisa dikasih probabilitas di setiap saat. Kita omong, di Mei 2024 akan naik atau turun atau ke samping untuk 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan ke depan. Masing-masing arah ada probabilitasnya, oke? Nah, untuk kita bisa kasih probabilitas, perlu
lihat ke data, of course. Tapi sebelum aku tunjukin hal konsep soal data, aku harus bahasin dulu karena aku tahu para netizen itu gak paham bener apa itu namanya probabilitas. Kalau hari ini cuaca forecast weather, so prediksi cuacanya bilang hari ini 70% akan hujan. Ya artinya kalau kamu keluar ya bawa payung, bawa jas hujan ya kan. Tapi jangan lupa bahwa 70% probabilitas akan hujan, artinya juga ada 30% probabilitas nggak hujan. Dan banyak orang lupa itu gitu loh. Untuk hal kayak gerakan Bitcoin, gerakan kripto, terus ada yang forecasting, oh ini kemungkinan besar dari Mei 2024, 12 bulan ke depan pasti naik atau akan naik. Right? Probabilitasnya berapa? 90%, 95% atau berapa? Gitu loh. Dan gak pernah 100%. Bisa 99.99999% tapi gak pernah 100% karena urusan masa depan. Right? Nah, jangan lupa bahwa meskipun probabilitasnya let's say 95% akan naik harga 12 bulan ke depan banding harga sekarang di Mei 2024. Right? Let's say itu probabilitasnya. Jangan lupa ada 5% probabilitas gak naik malah turun. Does that make sense? Okay? So, itulah yang namanya probabilitas. Nah, Anda cuma perlu alokasi portfolio Anda. Misalkan Anda punya 1M, berapa persen yang cuan ketika probabilitasnya naik, dan berapa persen yang cuan probabilitas turun. Dan cuannya berapa besar masing-masing. Yang ini naik 5 kali lipat, kalau turun cuannya berapa kali lipat. Paham ya? So, itu konsep-konsep soal probabilitas. Nah, sekarang soal forecasting, ini bagian ilmu halnya. Kok bisa kita prediksi akuratnya? Karena kita jago untuk saring data. Right? Dalam waktu 10 menit, gak akan aku bisa jelasin super detail. Impossible. Okay? Tapi garis besar aja. Yang paling penting untuk orang biasa adalah input dari eksternal, input dari orang-orang. Gitu loh. Oh, kata temen saya Bitcoin akan jebol. Ini udah all time high 73.000 misalkan. Akan jebol dari sini, dia akan ke 20.000. Right? Nah, berhubungan input dari orang luar, orang lain, right? Ini analoginya seperti lempar koin. Kalau kamu lempar koin cuma 3 kali misalkan, kan wajar ya hasilnya bisa 3 kali kena ekor semua. Atau 2 kali kepala, 1 kali ekor. Itu memungkinkan kan kalau cuma lempar 3 kali, right? So, kalau kita lempar 3 kali dan dapat hasil 2 kali ekor, 1 kali kepala, dalam sampel itu, dalam 3 lemparan itu, kita bisa ambil kesimpulan berarti persentase probabilitasnya 2:3, so 66% ekor, 33% kepala. Tapi poinnya adalah kalau cuma lempar sedikit, sering kepleset, sering nyasar jauh dari kenyataan. Nah, kalau sudah lempar ratusan kali baru dapat angka, misalkan 200 kali lempar, 99 kepala, 101 ekor. Nah, itu mendekati angka aslinya, 50-50. Poinnya adalah kalau kamu mau dapat input dari orang lain, tanya 1-2 orang saja itu percuma karena sering jawabannya pleset dari kenyataan. Sekaligus harus tanya ribuan orang. Bitcoin akan nyentuh harga berapa di harga puncaknya siklus kali ini. Nah, kalau cuma tanya 1-2 orang, ada yang jawab cuma 73.000 yang barusan lewat. Ada yang jawab $1 juta. Right? Dua-duanya pleset jauh. Right? Tapi kalau kamu tanya ribuan orang, harga puncak Bitcoin kali ini akan berapa? Average jawaban itu biasanya dekat ke angka asli. Ini sesuatu hal yang bukan teori, ini udah dibuktikan secara saintifik. Ini yang namanya collective intelligence, kamu bisa Google sendiri. Poin bahwa jawaban average dari banyak orang biasanya dekat ke angka yang asli atau outcome yang asli. Okay? Apakah Donald Trump akan jadi presiden? Kalau cuma tanya 1-2 orang, jawabannya biasanya pleset. Kalau tanya ribuan orang, kemungkinan besar itu asli, jawaban yang beneran terjadi. Oke? So, itu probably poin yang paling penting. And then dari situ, mulai pertimbangkan data-data lain. Nah, ini udah ada penelitian tentang orang-orang yang jago forecasting. Kebiasaan mereka seperti apa? Kebiasaan pertama, mereka itu suka baca soal banyak hal. Baca buku, baca berita, baca banyak banget. So, data point mereka soal banyak hal ternyata banyak banget. Dalam arti, mereka itu pinter di banyak bidang. Gitu. Nah, kalau kamu lihat ke channelnya Mindstack, konten yang kita publish kan variasinya besar banget, dari masalah inflasi, masalah politik, masalah pandemi, masalah Bitcoin, masalah properti, masalah emas. So, itu cuma saya pribadi berusaha untuk jago, pinter, baca di banyak hal. Tahu soal banyak hal. Gitu. Karena aku tahu itu meningkatkan kemampuan saya buat forecasting dengan akurat. Itu kebiasaan pertama. Kebiasaan kedua, orang-orang yang jago forecasting super spesifik dengan jawabannya. Oke? Kalau ditanyakan probabilitas Israel perang sama Egypt, Mesir berapa persen sebelum tahun 2025 selesai misalkan, right? Orang yang gak jago forecasting paling cuma kasih probabilitas yang bulat, misalkan 50%, 40%, 90%.
Sedangkan orang yang jago forecasting akan kasih probabilitas yang spesifik. 53,45%. Right? Super spesifik. Dan semakin spesifik, semakin akurat. Gitu. Dan mereka geser probabilitas itu begitu muncul lebih banyak data mendekati hari H deadline. Gitu. Bitcoin akan mencapai harga berapa di puncak 2025 atau di misalkan November 2025, right? Mendekati tanggal hari H, probabilitasnya bisa fluktuatif, gitu. Oke, so ini baru hanya beberapa konsep saja. Gak mungkin aku bisa bahasin super tuntas. Tapi itulah kenapa kita ada live stream nomor 12 yang akan diadakan. Dan juga kalau Anda jadi member insider di channel Mindstack atau VIP Telegram member, rekamannya live stream itu akan dipost di sana. Oke, tapi setidaknya sekarang Anda udah mulai kebuka bahwa forecasting itu bukan kita dukun punya bola kristal, tapi actually skill yang bisa dibentuk, skill yang bisa dilatih, skill yang bisa kamu rajin baca, rajin melakukan prakteknya, dan rajin latihan, dan makin lama makin jago. Sehingga ada saatnya yang mungkin kamu yang bisa prediksi lebih akurat daripada kami. Tapi sementara di dunia kripto di Indonesia kita salah satu yang paling jago karena ya kita sudah banyak research data hal seperti itu. Anyways, see you di next video. Subscribe ke channel kami dan share ini ke siapapun yang perlu nonton. And semoga ini bantu kalian makin cuan. See you guys next time.